Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah menegur pasangan adalah hak mutlak suami? Dalam Islam, suami memang memiliki hak untuk menegur istri, sebagaimana istri pun memiliki hak untuk mengingatkan suami. Namun, hak ini bukanlah hak yang bebas digunakan tanpa batas. Cara, waktu, dan tempat teguran justru menjadi penentu nilainya. Teguran bisa bernilai ibadah bila disampaikan dengan hikmah, tetapi dapat pula berubah menjadi dosa jika dilakukan sembarangan, terlebih bila dilakukan di hadapan anak. Suatu ungkapan menyatakan, at-thariqatu ahammu minal madah, wal ustazu ahammu minat thariqah, wa ruhul ustazi ahammu minal ustaz. Metode lebih penting dari materi, guru lebih penting dari metode, dan berjiwa guru lebih penting dari guru itu sendiri. Lalu bagaimana jika kondisi benar-benar mendesak? Sekalipun terasa terpaksa, menegur pasangan tetap sebaiknya tidak dilakukan di depan anak. Hal ini penting untuk menjaga persepsi anak terhadap orang tuanya. Di mata anak, ayah adalah sosok pelindung dan teladan kekuatan, sementara ibu adalah sumber kasih sayang yang suci dan menenangkan. Ketika kehormatan itu runtuh di depan mata mereka, luka batin anak ini bisa tertanam tanpa disadari. Apa dampaknya jika pertengkaran dibiarkan terlihat anak? Kekerasan verbal maupun fisik yang disaksikan anak dapat memicu dampak psikologis serius, stres, kecemasan, hingga risiko depresi. Anak juga berpotensi tumbuh menjadi pribadi yang agresif, sulit mengendalikan emosi, bahkan kesulitan bersosialisasi. Yang paling menyedihkan, anak bisa merasa keluarganya bukan tempat kebahagiaan, melainkan sumber luka. Lalu bagaimana Islam memandang persoalan ini? Anak adalah amanah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua bukan hanya bertugas membesarkan, tetapi juga menjaga jiwa dan mental anak. Oleh karena itu, menegur dengan cara kasar, apalagi sampai memukul istri di depan anak, adalah perbuatan yang jelas bertentangan dengan syariat dan nilai pendidikan dalam Islam. Apa tanggung jawab paling mendasar orang tua menurut Islam? Islam menegaskan dua kewajiban utama orang tua terhadap anak. Pertama, memberikan nama yang baik. Kedua, menanamkan adab dan karakter mulia. Hal ini ditegaskan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man wulidalahu walad, fal yuhsinismahu wa adabahu. Barang siapa yang dikaruniai seorang anak, maka hendaklah ia membaguskan namanya dan membaguskan adabnya atau pendidikan karakternya. Bagaimana ulama menjelaskan bentuk pendidikan adab itu? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menegaskan bahwa mendidik anak bukan sekedar anjuran, tetapi kewajiban. Pendidikan itu mencakup penyucian jiwa dari sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Yu'addibuhu wujuban bita'limihi toharotan nafsi min kulli radhilatin wa tahilliha bikulli mahmudin. Orang tua wajib mendidik anak dengan cara mengajarkan pembersihan diri dari setiap sifat tercela dan menghiasinya dengan setiap sifat yang terpuji. Adakah ulama menjelaskan dampak buruk dari pertengkaran orang tua? Imam Al-Ghazali, beliau dengan tegas memperingatkan, ketika anak melihat ayah mencaci atau berkata kasar kepada ibunya, perilaku itu akan menular. Perlindungan anak bukan hanya dari lingkungan luar yang buruk,
tetapi juga dari suasana rumah yang rusak secara moral. Wa yumna'u min laghwil kalami wa fuhsyih wa minal la'ni wassabbi wa min mukhalatati man yajri ala lisanihi syai'un min dzalik fa inna dzalika yasri la mahalata minal qurana issu wa aslu ta'ti bisibyani al-hifdzu min qurana issu. Dan anak harus dicegah dari perkataan yang sia-sia dan perkataan kotor, dari melaknat serta mencaci maki, dan dicegah dari bergaul dengan orang yang biasa mengucapkan hal-hal tersebut. Hal itu niscaya akan menular dari teman-teman yang buruk. Adapun fondasi utama dalam mendidik anak-anak adalah menjaganya dari teman-teman yang buruk. Mengapa pengaruh orang tua begitu kuat pada anak? Masih menurut Imam Al-Ghazali, karakter anak secara alami menyerap, bahkan mencuri sikap, energi, dan cara bicara orang-orang di sekitarnya, terutama kedua orang tuanya. Akhlak yang baik bisa terbentuk melalui fitrah, pembiasaan, dan yang paling kuat adalah keteladanan yang dilihat setiap hari. Annal akhlaqul hasanah taratan takunu bit-tab'i wal fitrah wa taratan takunu bi'tiyadil af'alil jamilah wa taratan bimusyahadati arbabil fi'alil jamilah wa musahabatihim wa hum quranaul khairi wa ikhwanus shalah idzit tab'u yasriqu minat tab'i syarra wal khaira jami'ah. Sesungguhnya akhlak yang baik itu terkadang terbentuk melalui watak asli dan fitrah atau pembawaan lahir. Terkadang melalui pembiasaan terhadap perbuatan-perbuatan yang baik, dan terkadang dengan cara menyaksikan atau melihat orang-orang yang memiliki perbuatan baik serta bersahabat dengan mereka, yang mana mereka adalah teman-teman yang baik dan saudara-saudara yang soleh. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.